Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama Bang Enggo Pujakusuma. Jangan lupa share dan like link YouTube-nya. Di sini saya belajar memainkan ular, satu jenis nama di desa kita sering disebut ini ular sawah kopi. Dia ini tidak berbisa sama sekali. Ini dimana nama latinnya Coelurnatus flapolineatus ya teman-teman, dimana ini sama sekali tidak berbisa. Jadi kita akan menunjukkan efek gigitannya ya. Nih. Coba. Sama sekali bahwa ular ini tidak berbisa nih teman-teman. Nih, ya. Tunjuknya nih. Gigit. Gigit. Gemetar ini teman-teman. Belum tuh masih teman-teman. Gemetar teman-teman. Ini tuh masih. Ini padahal ular nggak berbisa loh. Gemetar ini. Tuh lihat tuh. Iya. Gemetar ini. Tuh lihat ya. Tuh. Memang kalau kita di kampung-kampung itu seperti digigit bukan digigit. Tekeno masuk itu di Mesrawa itu tekeno ini. Gigi ini kan kita sama kan berdarah tuh. Tetep kena sekejut. Itu itu berdarah betul. asli, itu berdarah tuh. Lihat berdarah tuh. Kecil mana kamera nih. Ini udara tuh. Itu dia. Udara. Jadi kita lihat teman-teman ya, ular ini berbisa atau tidak. Kalau dia berbisa pasti dimana dia memiliki nama latin taring, dia memiliki taring aglipa, dimana taring aglipa itu dia menyerupai gergaji, dimana ular ini sama sekali tidak berbisa. Jadi buat adik-adik di rumah jangan ditiru. Jadi walaupun ular ini tidak berbisa, tuh kalau cara penanganannya sebenarnya nggak ada penanganan, cukup dibasuh dengan air bersih. Tidak dibersihkan juga tidak apa-apa. Nah gitu. Ini tuh buktikan tuh masih berdarah semua tuh. Mungkin kurang jelas gitu kan ke lidahnya boleh gitu kan. Ke lidah boleh. Jangan ke lidah. Jangan. Ke lidah dia belum berani teman-teman. Nah itu karena kenapa? Lidah kita kan sarafnya hidup. Jadi nanti pas mau ngopi, mau makan, pedih lah. Itu pedih teman-teman. Ini Jadi tidak apa-apa. Jadi pahami jenis ularnya nih. Ular ini sering disebut sawah kopi ya, ataupun ular tikus, dimana dia santai, aktif juga malam hari ataupun siang gitu. Karena nama latin ular ini adalah Coelurnatus flapolineatus, dimana ular ini sama sekali tidak berbisa. Ada juga nama latinnya Coelurnatus helena, lain warna lain juga jenis namanya gitu. Jadi jangan dibunuh kalau ketemu ular seperti ini. Dimana ular ini sama sekali tidak berbisa nih teman-teman, karena dia membantu rantai makanan setiap petani, dimana ular ini adalah sahabat petani. Seperti rantai makanan, padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati jatuh ke tanah menjadi pupuk. Jadi seperti itulah rantai makanan. Terus kalau kita bunuh terus ular yang tidak berbisa, terus pembasmi tikus mana? Nggak ada lagi. Terus kita bilang hasil panen tahun ini kurang, sedangkan kita terus membunuh ular seperti ini yang tidak berbisa. Tuh, di sini bukan berarti saya sok paham. Kita belajar beredukasi, mengenal ular itu mana yang berbisa dan yang tidak berbisa, mana yang harus dibunuh dan mana yang tidak harus dibunuh gitu. Jadi ular itu sebenarnya yang sering masuk rumah itu dia ini bukan karena seperti mitos apa segala macam, itu bukan. Jadi ular yang masuk rumah itu dimana dia mengikuti buruan seperti kodok, tikus. Kayak ngopi dulu ya teman-teman. Join back itu teman-teman. Jadi ular ini dia memasuki rumah warga itu, dia kadang-kadang tikus masuk ke rumah, dia kan naluri pemburunya besar ular ini. Jadi dia mengikuti rantai makanan itu. Jadi bukan karena sesuatu gitu. Jadi kalau ular itu masuk ke rumah, cukup kita usir pakai sapu. Kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi. Nah gitu. Jadi kalau dia melawan, walaupun berbisa dan tidak berbisa sama sekali, 3 kali kita kasih peringatan dia nggak mau pergi, ya udah kita bunuh gitu. Jadi seperti yang dalam ini sedikit dakwah dikit teman-teman.
Dimana dalam ajaran agama Islam kita kan binatang yang sah dibunuh dalam sholat adalah bila ada binatang hitam, 2 jenis binatang hitam. Dimana 2 binatang hitam itu adalah salah satunya ular, nomor 2-nya Musang. kalajengking. Ini kami ada punya satu ini mainan. Ini musang. Oh, itu bunyinya. Ini musang ular gula. ini sama Muskul. sekali tidak berbisa. Tuh. Ini adalah jenis sawo kopi nih teman-teman. Ini aman sekali, dia tidak berbisa. Mungkin teman-teman mau ngelihat juga kalau digigitkan ke tangan saya gitu. Ya, saya sih udah sering gitu kan. Mau kemana aja saya gigitkan. Kalau dia mau ya mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Dia nggak mau lagi teman. Dia tahu tuannya gitu. Ingat ya teman-teman, ular itu dia nggak kenal dukun, nggak kenal pawang kalau yang berbisa. Gitu. Kalau berbisa saya nggak berani menggigitkan, itu terlalu besar risikonya. Kita belum ada anti obat gitu. Nah ini teman-teman, tuh dikunyah, dikunyah tuh nempel. Lihatin ke kamera. Tuh dilepasnya teman-teman. Oh jangan pak, gigit aja kok. Ular ini cukup besar nih teman-teman, sekitar 1,20 meter ya. Nah, jadi ular ini sama sekali dia tidak berbisa. Jadi efek racun dari ular yang berbisa itu kalau kita panik itu 5 menit ke bawah itu udah terasa itu teman-teman, sakitnya, denyutnya gitu. Dimana kandungan seperti kobra itu dia banyak memiliki, ini umumnya dimiliki kobra ini teman-teman, seperti merotoksin, sinotoksin, banyak lagi jenis-jenis kandungan racun yang dimiliki oleh seperti kobra, bunga rus pincet ataupun ular matahari gitu. Dimana ular ini ada 3 golongan jenisnya teman-teman, bertaring di rahang, bertaring di depan, terus tidak bertaring. Tidak bertaring itu bukan berarti dia tidak bergigi, dimana dia memiliki taring gigi gergaji, gigi yang menyerupai gergaji teman-teman. Dimana efek gigitan ular seperti ini dia efeknya itu cuman mungkin seperti kita tertusuk duri rumput yang berduri itu teman-teman. Jadi mungkin sedikit pedih, gatal-gatal, ya sudah itu aja. Selebihnya nggak ada efek samping. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa ular ini tidak berbisa, otomatis kita panik teman-teman. Panas Jadi dingin. dari dia tidak berbisa, kita tahu ular ini, kita kan nggak tahu ular misalnya gitu, kita tergigit oleh ular ini, otomatis yang ada di pikiran kita, sugesti kita tinggi itu teman-teman, pasti berbisa, pasti yang nggak sakit jadi sakit teman-teman, seperti yang digigitkan ke tangan. Jadi kalau udah tahu ini ular ini tidak berbisa, udah santai aja, nggak usah panik. Paling itu merasa gatal ataupun sedikit pedih-pedih seperti kena rumput berduri gitu ya, itu sekitar 2 menit, nggak terasa lagi ini apa yang saya gigitkan. Jadi buat teman-teman di rumah, kita belajar bersama mengenal ular itu yang berbisa ataupun yang tidak berbisa. Ini seperti ini. Lihat. Ini banyak nih teman-teman yang masuk ke rumah-rumah warga, ini banyak seperti ini. Emang efeknya gatal teman-teman. Ini efeknya gatal-gatal gitu. Tuh. Mungkin di dalam tubuh saya masuk parasit di giginya, tadi ada parasit mungkin. Parasit tikus mungkin. Jadi kalau untuk efek gigitan ularnya cuman gatal gitu. Jadi nggak ada berlebihan gitu. Tapi kalau kita cuci ya udah seperti kena duri aja, masih sakit kena duri kok. Masih sakit ditusuk jarum. Jadi kalau seperti gigi aglipa yang besar lainnya seperti piton, dimana gigi aglipa seperti piton reticulatus itu giginya besar-besar, sama aja dengan taring. Dia kalau piton itu udah segede betis kita, dimana dia kalau menggigit itu bisa menyobekkan kulit. Memang kalau dia tidak berbisa, jenis piton seperti sama seperti ini, itu dia cuman kalau kita cuci tidak bersih, di situ bekas gigitannya bisa menimbulkan seperti parasit ataupun bakteri, di mana dia akan menimbulkan benjolan kecil-kecil seperti jerawat ya di tempat gigitan tersebut. Nah itulah. Jadi dulu saya pernah digigit ular piton di sini di pinggir mata saya ini. Jadi itu sekitar 1 bulan. Padahal udah saya tangani bersih, digigit itu udah nggak ada apa-apa lagi, itu cuma luka gitu. Sebulan kemudian di sini di mata saya itu ada benjolan kecil sebesar kepala jarum bentul gitu.
seperti jerawat. Terus saya sigap, oh berarti ini bekas ini digigit ini digigit ular kemarin ini. Jadi saya sigap, saya ambil silet, saya gores sedikit, saya pencet. Ya udah, sudah saya buang itu teman-teman. Jadi sama sekali ular ini sama sekali tidak berbisa. Buat teman-teman di rumah jangan lupa dukung terus channel saya, di mana kita di sini beredukasi, belajar mengenal ular yang berbisa ataupun yang tidak berbisa. Di sini bukan berarti saya sok paham, karena apa yang saya tahu saya sampaikan biar kita itu sama-sama ngerti, sama-sama paham, biar nggak jadi gagal paham. Dan dukung terus channel saya Enggo Pujakusuma ya, di share, bagikan. Tanpa dukungan kalian saya tidak akan bisa membuat konten ini teman-teman. Dan terima kasih yang udah menonton video saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.